Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang dahsyat luar biasa, ngulik, ngumpul, ngobrol, asyik bisnis HNI ya, luar biasa. Malam hari ini Pak Khalid, alhamdulillah ya, bersyukur kita nih. Sebelumnya kita ucapkan selamat, luar biasa Pak Khalid ya, bersama perdana luar biasa perdana malam hari ini bersama new PLC kita, new President Leader Club kita. Luar Selamat biasa. Pak Ari ya, selamat luar biasa atas pencapaiannya nih. Presiden Leader Club Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Ari ini alhamdulillah bulan kemarin dinobatkan ya, naik ya, memiliki gelar sekarang adalah salah satu dari 10 presiden Leader Club yang ada ya. Alhamdulillah Pak Ari sudah menjadi presiden Leader Club ya, alhamdulillah. Nah, tak lupa Bapak Ibu sekalian, mengawali acara ini kita sama-sama mengucapkan bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, silakan Pak Khalid. Ya, alhamdulillah sekalian luar biasa. Saya tadi barusan memecah belah semua kemacetan Jakarta ya naik motor sama mitra. Jadi HS di pinggir jalan gitu kan, HS pinggir jalan ketemu di pinggir jalan sambil makan nasi kucing gitu. Itu terus kita coba ngebut ternyata nggak kekubur ya. Yang menarik Pak Ali dan Pak Usni semua Bapak sekalian, mitra saya itu saya udah tahu nih jalannya ke sentra kota itu lebih cepat karena kami kan sering lewat ya. Beliau mengarahkan, Pak ke sini Pak. Saya pikir ini kayaknya kejauhan kayak gitu loh. Bener. Beliau malah muter-muter harusnya udah sampai dari tadi, nggak nyampe. Masya Allah. Jadi ya seperti itu. Kadang-kadang memang mitra itu punya inisiatif sendiri untuk jalan-jalan ini, malah muter-muter nggak nyampe gitu loh. Nah, iya benar banget. Maka sebuah sistem itu kan penting. Lalu saya nyerah aja. Kita buka Google Map kan, Google Map. Wah ternyata lewat jalannya diarahkan kan ke kiri kanan nyampe. Jadi Google Map itu ya seperti ini. Hari ini saya lihat Pak Ari Mariadi sudah nge-share log sama kita Google Maps-nya bagaimana beliau sehari ini di PLC. Nah, Sherlock ini sudah juga di bagian kepada kita semua yaitu success plan. Jadi kalau kita ngikutin sebuah sistem ini nyampe apa yang hari ini Pak Ali Mariadi akan capai juga ya, luar biasa PLC baru kita. Nah, salah satu materi sebuah sistem adalah home sharing. Nah, ini banyak yang menanya nih Pak Usni nih, gimana sih Pak cara bikin home sharing? Gimana sih biar orang pada datang home sharing dan sebagainya. Nah, ini sosok yang luar biasa Bapak sekalian. Saya kenalkan dikit ya bagi Bapak sekalian yang belum kenal. Pak Ali Mariadi ini background-nya sama dengan saya. Dulu pernah jadi Joni, Jongos Nippon. Karyawan gitu kan, dan luar biasa beliau punya salah satu jaringan yang sangat besar terutama di Hong Kong ya. Ini pertama membawa HNI ke Hong Kong ya. Beliau HS juga di kondisi-kondisi yang luar biasa di Hong Kong itu. Yang kalau di sini jualan enak, kalau di sana kan nggak semudah di sini. Nah, kita pengen tahu kisah-kisahnya nih, kisah-kisahnya. Dan hari ini kayaknya teman-teman Hong Kong pada nyimak nih, ada Mbak Listianingsih, ada Bu Astuti. Wah, banyak banget lah, luar biasa. Pengen segera tahu sekalian bagaimana materi hari ini. Kita kayaknya udah nggak sabar Pak Usni ya. Baik. Bapak Ibu sekalian nih, betul Pak Khalid ya, bahwa malam hari ini kemarin kita kan dari mudahnya HNI itu kemarin kita sudah masuk di ya, undang dengan Bu Ira ya, bagaimana cara mudah mengundang dan sebagainya. Sebagaimana kita pahami Pak Ari bahwa ngulik ini sebenarnya apa yang akan kita sampaikan adalah bagaimana support sistem HNI itu betul-betul teman-teman laksanakan. Namun uniknya, nah materi-materi kita ini lebih kepada teknis Pak Ari. Jadi ini gimana nih cara home sharing itu, apa yang disampaikan, sederhana namun betul-betul kena. Nah, sosok Pak Ari ini
yang saya sering lihat ya, kalau lagi home sharing dimanapun jadi, luar biasa, mau lesehan mau apapun ya. Alhamdulillah. Jadi, nah malam hari ini Bapak Ibu sekalian nih ya, dalam mudahnya HNI itu haknya itu adalah home sharing. Nah home sharing ini adalah jantungnya bisnis kita. Jadi malam hari ini nih teman-teman sekalian ya, bersama Pak Ari setengah jam Pak Ari nih, 30 menit Pak Ari akan menjelaskan ya materi ataupun teori mengenai bagaimana sih ngadain home sharing gitu ya, ngisi home sharing itu secara mudah. Dan selanjutnya Pak Ari banyakannya nih kita pertanyaan pastinya, karena ini momennya tanya jawab nih, ngulik ya, ngulik orang sukses gitu, insya Allah. Baik, kita mulai aja nih Pak Khalid. Dan Siap, 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 siap. kita sama-sama, yuk kita sama-sama ucapkan basmalah memulai acara ini Bapak Ibu sekalian. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan Pak Ari ya, kami persilahkan nih ya, tanpa berpanjang kalam, 30 menit kita untuk materi, dan sisanya siap-siap banyak ditanya nih Pak Ari. Silakan Pak Ari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Pak Husni, Pak Khalid yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Khalid, Pak Husni, para calon PLC ini ya, Pak Khalid, Pak Husni, dan juga teman-teman sekalian. Amin ya Allah. Saya sangat senang sekali malam hari ini. Terasa ya begitu disebut 30 menit kayak orang mau balap lari nih Pak Khalid. Jadi yang tadinya sudah kebayang, oh materinya kayaknya harus begini dan begitu ya Pak Husni ya. Tapi ternyata harus diperes lagi gitu ya. Karena memang kalau bicara tentang bagaimana kemudian kita bisa mahir dalam melakukan aktivitas home sharing, maka tentu balik kepada kesiapan kita untuk menambah jumlah jam terbang kita. Ya, kalau saya sih punya moto yang simpel aja ya, jangan sampai kemudian kita takut capek ya, apalagi kemudian sampai kapok begitu. Karena tadi Pak Khalid cerita tuh ya, bagaimana kemudian kita menggelar agenda home sharing yang di HNI ini kita sudah sama-sama ketahui ya, lebih banyak informalnya daripada formalnya. Jadi home sharing yang kita gelar itu lebih banyak informalnya daripada formalnya. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman sekalian kepengen materi-materi yang kita sajikan dalam berbagai macam agenda home sharing yang kita berikan kepada mitra-mitra kita, itu kita posisikan sebagai sebuah agenda formal, itu rasa-rasanya teman-teman nanti nggak rileks gitu. Kalau nggak rileks, teman-teman akan merasa bahwa materi-materi yang teman-teman sampaikan itu serba kaku gitu. Kalau kaku disampaikannya, sebagus apapun narasi yang kita keluarkan, itu nggak menarik begitu. Karenanya kita perlu persiapkan diri kita ya sebagai seorang leader ya untuk kemudian lebih banyak mempersiapkan diri kita dalam agenda home sharing yang sifatnya informal gitu ya, sehingga kita nih sudah bisa menginstal sejak awal bahwa ketemu dengan mitra itu nggak harus formal, ketemu dengan mitra dalam suasana informal pun jadi begitu, daripada nggak ketemu sama sekali, itu yang masalah gitu ya. Oke, kita siapkan diri kita dalam agenda home sharing yang formal, bagus, nggak ada masalah, boleh gitu ya, bukan nggak boleh. Tapi ini biar teman-teman nggak kecewa gitu ya, teman-teman perlu mempersiapkan kondisi-kondisi yang informal jauh lebih banyak daripada kondisi formalnya. Contoh misalnya teman-teman sekalian, ini kita belum bicara tentang bagaimana kemudian memiliki narasi yang efektif gitu ya. Kalau kita misalnya ditanya, Anda sibuk ya home sharing? Enggak, saya nggak sibuk, tapi saya produktif. Artinya, setiap momentum home sharing yang kita dapatkan kesempatan itu, ya nggak perlu waktu panjang-panjang, kayak sekarang nih 30 menit gitu ya. Jadi, kalau ibarat kata tuh tas-tas gitu loh. Kita menyampaikan tepat gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh mitra-mitra kita tuh tepat gitu. Sehingga yang terjadi akhirnya, dalam waktu yang singkat, ya, lalu kemudian narasi yang tepat begitu ya, kebutuhan yang setiap mitra kita mungkin berbeda-beda gitu, sehingga kita bisa menyajikan materi-materi yang baku ada gitu ya, yang baku ada. Tapi saya entah kenapa gitu ya, lebih banyak menjumpai kebutuhan penyajian materi yang justru luwes, simple gitu ya, tapi dengan tidak mengabaikan materi baku tentunya.
Sehingga kita tidak keluar dari tracknya, tapi tetap kemudian kita bisa rileks, menyampaikan hal-hal yang membuat mitra kita ini merasa dengan hadirnya kita, wah itu jadi booster banget gitu ya. Jangan sampai kemudian sudah materinya ngejelimet gitu ya, bahasa yang disampaikan bikin mumet gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Mitra malas gerak gitu. Nggak jelas nih mentor ngomong apa sih nih gitu ya. Aduh, pokoknya bahasanya tinggi banget gitu misalnya. Nggak jelas, saya nggak paham begitu. Kalau sudah bawaannya nggak paham, kita nggak bisa nuntut-nuntut tuh Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa minta mitra kita tuh harus melakukan apa yang kemudian kita pikirkan, kita pahami, dan kemudian kita sampaikan, dan kita nggak peduli dengan bahasa kaumnya yang harusnya kita pikirkan juga gitu ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, simpelnya adalah kita perlu mempersiapkan dosis yang lebih tinggi ya, yaitu dalam memenuhi agenda-agenda home sharing yang sifatnya informal. Ya, alhamdulillah di HNI kalau saya bilang kesempatan kita untuk bisa menjadi pribadi pembelajar lewat home sharing ini itu sangat besar sekali Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita dipertemukan dengan orang ya, ketemunya di terminal gitu. Bayangkan ramenya kayak gimana tuh terminal begitu. Ya, ramenya kayak gimana, tapi home sharing bisa tetap jalan gitu. Ya kan, kita tarik sebentar ke warung kopi, kita ngobrol-ngobrol. Ya, nggak harus ada apa namanya demo-demo dulu deh ya, karena kan di ruang publik area. Tapi kalau berani nggak ada masalah, silakan begitu. Cuman takutnya diusir Satpol PP aja begitu kan. Wah, ini gelar barang dagangan nggak boleh di terminal gitu ya. Intinya adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita dengan bahasa-bahasa yang lebih rileks gitu ya, untuk bisa kita sampaikan. Edukasi yang rileks, edukasi yang enjoy, sehingga mitra-mitra kita, bertemu kita, dimanapun tempatnya, itu bisa menjadi home sharing yang sangat bernilai, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, home sharing yang sangat bernilai. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya komitmen, bagaimana menyajikan setiap agenda home sharing kita nih dengan mitra-mitra kita, dengan sajian yang informal, dengan bahasa yang rileks, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, mitra kita tuh gampang langsung klik begitu. Kalau hatinya udah ngeklik, maka pasti langkahnya akan sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, nggak lagi kemudian, aduh saya malas datang home sharing, kenapa? Mitra saya ngeselin. Sebetulnya bukan mitra yang ngeselin, kitanya yang nggak siap diri gitu. Bukan mitra yang ngeselin, aduh saya malas deh bikin home sharing lagi, jarang yang datang. Ya karena Anda sudah masang diri Anda ketemu dengan mitra, pengennya formatnya format formal gitu. Sementara mitra kita nggak bisa semuanya diajak untuk serba formal, nggak bisa gitu. Dan saya menjumpai lebih banyak nih mitra-mitra kita lebih senang itu disajikan dengan suasana yang informal begitu. Ya, ketemu area taman, oke nggak apa-apa, udah di bawah pohon aja udah, asik kan begitu. Ya walaupun yang datang cuma 5 orang, nggak apa-apa, yang penting produktif begitu. Yang penting efektif begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi agenda-agenda home sharing kita perlu persiapkan lebih banyak diri kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, kebutuhan nutrisi experience, pengalaman mitra kita berinteraksi dengan kita dalam agenda home sharing yang kita gelar. Ya, nah Bapak dan Ibu sekalian, karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, kalau betul-betul kita serius, kalau betul-betul kita fokus mau jalanin HNI, maka siapapun mereka pasti akan semangat menabur home sharing dimanapun. Ya, maksudnya gimana Pak Ari menabur? Ya, setiap hari kita tabur agenda home sharing. Ya, mau agenda home sharing offline, oke silakan. Mau agenda home sharing online, oke. Yang penting nabur yang banyak gitu. Kalau kita menabur home sharing di mana-mana, kalau kita nabur home sharing sesering mungkin, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian berhak untuk menuai keberhasilan di HNI. Tapi kalau misalnya nabur home sharing aja nggak pernah, nabur tuh gimana sih Pak? Biar simple deh gitu ya. Ya nabur tuh maksudnya adalah Bapak dan Ibu jangan pernah menjadikan hari-hari kita nih tidak ada agenda home sharing. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, is okay silakan. Yang penting agenda home sharingnya ada. Yang penting agenda home sharingnya berjalan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, message yang kemudian ada di HNI dalam bentuk support system ini sampai ke mitra-mitra kita. Itu penting banget gitu. Ya, yang penting kan message-nya nyampe, message-nya diterima. Ya, saya contohkan misalnya begini, ada sebuah pertanyaan, ya, Pak Ari, gimana caranya jadi ED? Ya ini home sharing nih, home sharing ya. Saya bilang, Anda udah jadi manajer belum? Belum. Ya sudah, saya jawab bagaimana Anda jadi manajer dulu ya. Karena kalau Anda nggak paham bagaimana cara jadi manajer, Anda nggak mungkin jadi ED gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan sesuatu yang sebetulnya ringan gitu ya. Orang nanya, kita udah seneng banget, wah mitra saya nanya Pak jadi ED. Perlu nggak kita jelasin jadi ED? Perlu, tapi seperlunya aja. Jauh lebih penting kita menjelaskan bagaimana mitra kita paham dan mau melaksanakan
untuk segera jadi manajer. Oh masih AB, nanya jadi ED. Boleh, nggak ada masalah. Pertanyaannya ini nggak salah begitu. Cuman kadang-kadang kita sebagai seorang mentor, ya kudu ngerti gitu ya kebutuhannya. Oke, kita seneng punya mitra AB jadi ED gitu ya. Tapi kalau kemudian kita bilang sama mitra kita yang udah telanjur nanya nih di agenda home sharing kita, Pak Hari ya, ini gimana cara jadi ED? Kamu apa levelnya sekarang? Aku masih AB. Kalau masih AB, manajer dulu aja ya, saya terangin ya. Ada 3 cara untuk jadi manajer. Kita terangin dulu tuh. Sampai betul-betul dia paham, dia ngelotok begitu ya, baru saya jelaskan bagaimana cara jadi ED. Ya kalau secara normatif jadi ED kan sudah jelas tuh ya. Alurnya udah jelas begitu. Tapi bagaimana orang bisa ngejar ED dengan enjoy begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini boosternya ada di home sharing. Boosternya ada di home sharing Bapak Ibu sekalian. Sehingga alhamdulillah begitu para anggota biasa yang kita baru bina nih dalam agenda home sharing kita, itu mereka lebih ngeklik, oh gitu Pak. Jadi manajer dulu. Iya manajer dulu. Anda nggak bisa jadi ED kalau Anda sekarang masih AB gitu. Anda jadi manajer dulu. Anda pahami dulu. Kalau udah paham, jalanin. Oke, paham ya? Paham. Siap jalanin? Siap. Oke, kerjain. Mau pilihan yang mana? 1, 2, 3, silakan begitu ya. Silakan. Jadi kita ini sebagai mentor, tugasnya bukan mensukseskan mitra. Tugas mentor adalah membangun intuisi suksesnya gitu. Jadi dia ada intuisinya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu maksa-maksa nggak bisa. Tugas kita cuma nyampein. Ya, bukan mensukseskan mitra-mitra kita, tapi membangun intuisi suksesnya Bapak Ibu sekalian. Agar mereka mau gerak begitu. Jadi nggak cuma sebatas kita menjabarkan hal-hal yang terkait dengan pola marketing plan, tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sebelum itu agar mereka melihat marketing plan itu menjadi sesuatu yang menarik, bukan menakutkan, bukan menjadi beban hidup begitu Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu sekalian, pelan-pelan kita kudu beri pemahaman kepada mereka. Ya, Pak, Bu, sabar ya, manajer dulu. Oke, paham? Paham. Yuk, jalanin bareng-bareng, saya siap support. Bahkan, ya nggak apa-apa, mengeluarkan kata-kata ajaib kan boleh gitu ya. Tenang Bapak dan Ibu, insya Allah saya siap bantu Bapak dan Ibu, sampai Bapak dan Ibu nggak butuh saya. Bapak dan Ibu sekalian, coba bayangin tuh. Ya, kita ngasih kata-kata ajaib kayak begini Bapak sekalian. Wah, beneran Pak? Iya, saya akan bantu insya Allah Bapak dan Ibu. Ingat ya, bantunya bukan bantuin poin loh. Ya, ini juga penting disampaikan di materi home sharing. Oh, katanya mau bantu saya, Pak. Saya kan mau jadi manajer, 1.200 poin. Kurang 1.000, Pak. Itu bukan kurang namanya. Itu namanya Anda belum kerja, Bapak Ibu sekalian. Lah gimana ceritanya? Mau dibantuin naginya nagih poin. Bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga materi yang empuk ya untuk kita sampaikan dalam bentuk penyadaran bahwa bantu mitra kita tuh bukan bantu ngasih-ngasih poin, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Bukan itu. Ya, nggak enak kalau kita melakukan hal tersebut yang nggak bisa diduplikasi sama mitra kita. Itu tandanya nggak sesuai dengan support system. Support system kita nggak ngajarin Bapak Ibu sekalian. Mitra mau jadi manajer misalnya ya 1.200 poin, lah kita bantu 1.000 poin. Ya, kuat berapa banyak Bapak Ibu sekalian bantu. Pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak diduplikasi? Kalau nggak bisa, itu berarti sudah tidak sesuai dengan support system. Ya, simpelnya kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kayak gini-gini nih kita sampaikan di materi yang informal bareng sama mitra kita ya, dan kita nggak usah ngerasa keburu-buru gitu ya. Coba deh dulu ingat-ingat, Bapak dan Ibu jadi ED berapa lama? Bagaimana mungkin kita memberikan target kepada mitra kita yang masih AB suruh jadi ED 1 bulan? Lah Bapak Ibu aja jadi ED 6 bulan, Bapak Ibu jadi ED 1 tahun, masa ngasih instruksi ke mitra 1 bulan ya jadi ED? Realistis dong Bapak Ibu, ya nggak usah kesusu lah begitu ya. Biarkan mitra kita nih enjoy bareng sama HNI. Jalanin aktivitas HNI itu bahagia setiap hari. Nggak tertekan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya, prinsip yang kita harus pahami bersama adalah kalau kita sering menabur, ya, melakukan agenda home sharing dimanapun dengan cara-cara yang simple begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak bikin orang pusing, nggak bikin orang mumet begitu Bapak Ibu, insya Allah mitra kita akan semakin banyak bergerak bersama-sama dengan kita dan kita akan semakin sibuk membersamai mitra. Ya, jadi Bapak sekalian, itu kata kuncinya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan sehingga home sharing kita betul-betul jadi efektif Bapak Ibu sekalian? Yaitu kalau saya mengistilahkan adalah kalau kita ingin menuai, maka yang harus kita lakukan adalah keep sowing begitu. Keep sowing gitu ya. Maksudnya gimana Bapak Ibu sekalian keep sowing itu? Keep sowing itu adalah ya udah terus kerjain aja. Boleh jadi ada hari-hari kita Bapak Ibu sekalian yang orang merhatiin kita. Kalau orang lagi merhatiin kita Bapak Ibu sekalian, tolong sajikan sowing yang bagus buat mereka, begitu.
Ini ibu pagi-pagi nganter anak sekolah bawa gembolan. Ini kayaknya nggak cuma nganter sekolah ini kayaknya. Kayaknya bakal mangkal di mana begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Keep sowing. Pokoknya kita keep sowing aja lah begitu, bukan keep going ya. Keep sowing. Kita terus memberikan tayangan-tayangan yang menarik sehingga orang tertarik kenal sama kita. Ini Bapak berangkat kerja. Saya tahu ini kayaknya si Bapak orang kantoran begitu ya. Tapi kenapa berangkat kerja kok bawa gembolan begitu ya? Ada bawa tas ransel gede, nggak taunya isinya produk tuh. Karena pulang kerja udah siap-siap. Mau ketemu sama mitra, mau distribusiin produk, mau jelasin produk Bapak Ibu sekalian. Keep sowing Bapak Ibu sekalian. Pokoknya Bapak dan Ibu sekalian, jadikan penampilan kita dalam melakukan aktivitas harian di HNI, dari satu titik ke titik yang lain, gerakan-gerakan home sharing kita, orang tuh ngamatin kita Bapak Ibu sekalian. Beneran. Orang ngamatin kita deh Bapak Ibu sekalian. Orang bakal merhatiin gerak-gerik kita. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak peduli ya, mau keadaan kayak gimana pun Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetap lakukan home sharing. Bapak dan Ibu, suatu ketika di Kota Bekasi ini lagi banjir Bapak Ibu sekalian. Ada mitra yang sangat semangat banget, dan dia tetap hadir di agenda home sharing-nya. Walaupun dari rumahnya harus dievakuasi pakai getek Bapak Ibu sekalian. Pakai getek, waduh keren banget nih orang begitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia sadar bahwa ketika mentor ngundang untuk datang ke agenda home sharing, ini adalah agenda yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi karenanya kalau mitra kita sudah paham, dapat undangan dari mentor untuk datang ke home sharing, itu agenda penting. Itu bukan agenda kaleng-kaleng, itu bukan agenda ecek-ecek Bapak Ibu sekalian. Karenanya kita sebagai mentor juga kudu mempersiapkan. Kalau memang ini dianggap sebagai agenda yang penting, tolong nyampeinnya juga efektif Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kemudian ngalor ngidul, wah ngelapor sama mentor, Tor, aku udah home sharing, Tor. Kamu nyampein materi apa? Ya, aku ngobrol aja ngalor ngidul, nggak jelas dundrungannya. Akhirnya mitra pulang dari rumah kita, nggak jelas juga mau ngerjain apa. Itu bukan home sharing namanya. Itu namanya kongko-kongko doang, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada, kalau ibarat kita presentasi, ada closing statement-nya. Tor, laporan. Ya, gimana? Saya sudah prospecting. Oh, keren gitu ya. Berapa orang? 10 orang. Ada yang gabung? Nggak ada. Ya. Kalau kata mentor, wah keren. Boleh tahu nggak cerita apa yang Anda sampaikan dari 1 sampai 10 orang itu? Iya, pokoknya cerita aja, bawa pasta gigi tuh bagus, bawa sabun mandi kita tuh bagus gitu. Tapi nggak ada closing statement-nya. Tidak ada kata-kata yang mengajak kepada orang yang kita datangi, karena kan niatnya prospecting. Nggak ada kata-kata begini, gimana Bapak Ibu? Mau coba pasta gigi atau sabun mandi? Nggak ada tuh. Gimana Bapak Ibu? Oke ya, berminat untuk beli? Ayo Bapak Ibu sekalian, bikin kartu agennya aja. Nanti bisa digunakan sebagai kartu diskon. Itu namanya closing statement. Itu namanya Bapak Ibu sekalian, kita ngarahin mitra kita buat nggak asal prospecting gitu. Jadi kalau prospectingnya udah asal, maka pasti hasilnya juga asal. Kalau home sharing yang ngerjainnya nggak sepenuh hati, maka hasilnya juga pasti setengah-setengah. Ya, jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu sekalian, prospecting kita harus efektif. Ketemu harus ada closing statement-nya. Home sharing kita juga harus produktif. Ya, jadi begitu mitra sudah dapat undangan dari kita, maka Bapak dan Ibu tolong jangan sia-siakan. Nggak mudah loh Bapak Ibu sekalian ngedatengin orang begitu. Maksudnya begini, orang datang ketemu sama kita, kan banyak pengorbanannya dan kita nggak tahu gitu. Boleh jadi ada anaknya yang lagi sakit. Bismillah deh, ini mentor yang undang, aku datang. Tuh coba. Begitu sampai di tengah mentornya nggak siap sama materinya. Mentornya nggak jelas mau ngomongin apa. Mentornya nggak siap untuk ngasih message apa di agenda home sharing itu. Ya Allah, sayang banget Bapak Ibu. Tolonglah hargai mitra-mitra kita. Jangan nyala-nyalain mitra kita terus. Nggak datang home sharing nih mitra saya nih. Nyalain mitra. Cobalah kita evaluasi. Jangan-jangan mitra bosen dengan materi kita. Jangan-jangan mitra udah jenuh sama kita. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan-jangan mitra tuh terlalu menganggap kita, aduh ini kayaknya mentor saya ngomongnya ngalur ngidul nggak jelas gitu ya. Aduh jangan Bapak Ibu sekalian. Jadi momentum bertemu dengan mitra dalam agenda home sharing, tolong jadikan sebagai pertemuan yang very, very important Bapak Ibu sekalian. Pertemuan yang sangat penting, ya, sehingga tolong jangan sia-siakan. Walaupun waktunya cuma singkat gitu, seperti pertemuan kita malam hari ini 30 menit. Kalau udah tolong bunyiin bel ya. Pak Husni, Pak Khalid ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi keep sowing aja ya. Yang berikutnya adalah tabur terus, tabur lagi, home sharing lagi, dimanapun tempatnya, oke jalanin aja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah sama-sama ketahui bahwa agenda home sharing kita ada 2. Home sharing yang sifatnya recruiting dan home sharing yang sifatnya pembinaan. Ya, sehingga konten materinya pasti berbeda dong, gitu ya.
Dan kalau misalnya kita melakukan home sharing recruiting, maka targetnya adalah fokus pada rekrutmen. Tapi kalau misalnya kita sudah berhasil merekrut, maka kita adakan home sharing fokus pada on the right track. Bagaimana kita menyampaikan tentang track-track yang harus mereka lalui, Bapak Ibu sekalian. Jadi fokusnya beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya nggak akan detailkan ya bagaimana home sharing rekrutmen biar efektif, bagaimana home sharing pembinaan biar efektif, enggak. Tapi ini baru ya kulit-kulitnya aja lah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kulit-kulitnya sudah membuat Bapak Ibu sekalian panas, gerah, dan tergerak begitu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Selain keep sewing Bapak dan Ibu, maka yang perlu kita ingat juga ya, home sharing itu kan identik kita kudu buka mulut ya Bapak Ibu. Jangan home sharing diem-dieman gitu ya. Udah datang nih mitra kita. Lah kita sebagai mentor diem-dieman terus Bapak Ibu sekalian. Diem aja gitu ya, nunggu ditegur sama mitra. Jangan Bapak Ibu. Ya, saya ingin pesankan buat kita semua, wahai para mentor dimanapun Anda berada Bapak Ibu sekalian. Buka mulut kalau sudah ketemu mitra kita. Ya, jangan Anda pelit ngomong. Ya, kalau sudah ketemu mitra kita, buka mulut. Mulut itu bukan untuk sekedar menyatakan keadaan Bapak Ibu sekalian, ya, tapi mulut yang Allah berikan kepada kita itu buat mengubah keadaan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak cuma sekedar menyatakan keadaan kita lewat mulut, tapi mulut yang kita miliki Bapak Ibu, yang Allah sudah kasih buat kita semua Bapak sekalian, gunakan untuk mengubah keadaan. Mungkin dengan PCA, ya, mungkin dengan PCA kita bisa menjadi perantara berubahnya hidup orang lain. Ya, nah karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo gunakan mulut kita untuk bisa mengubah keadaan. Jangan terus-terusan mulut kita menyampaikan keadaan diri kita yang belum sukses lah, yang apalah, yang lagi banyak kendala lah. Aduh, nggak usah suruh cerita deh kalau yang itu, nanti nggak selesai. Ya, nah termasuk bagaimana mengefektifkan keadaan home sharing kita. Bapak dan Ibu jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada mitra untuk bilang begitu. Iya silakan. Ada kendala apa selama ini? Nggak usah. Karena nggak usah ditanya pun kendalanya banyak. Gitu. Ya, bisa dipahami Bapak sekalian ya. Jadi agenda home sharing ini bukan untuk nanya-nanyain kendala mitra Bapak Ibu sekalian. Enggak. Tugasnya adalah bagaimana kita mencerahkan, mencerdaskan mitra Bapak Ibu sekalian. Nggak usah pakai ditanya-tanya ya. Sekali lagi, gunakan mulut kita untuk mengubah keadaan. Ya. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ya, begitu mitra datang, wah nanya, "Ibu gimana Ibu? Ada masalah?" Masalah apa? Nggak usah ditanya masalahnya, juga ada banyak masalahnya. "Bapak gimana selama bergabung di HNI 1 tahun, masalahnya apa?" Nggak usah ditanyain masalahnya. Udah kita udah sama-sama tahu masalahnya gitu ya. Jadi yang perlu kita tanyakan adalah Bapak Ibu sekalian, gimana Pak progresnya? Gimana Bu progresnya? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya support? Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pasca home sharing, mitra kita itu dapat energi gitu. Jangan sampai kemudian pasca home sharing, mitra kita kehabisan energi Bapak Ibu sekalian. Karena pulang dari home sharing, bertubi-tubi target yang tidak realistis diberikan kepada mitra kita. Target tidak realistis itu gimana Pak Ari? Tadi ada AB, baru gabung. Ya jelas namanya AB, baru gabung gitu ya. Lah kita nggak tahu nempatin diri Bapak Ibu sekalian. Oke, kita seneng punya mitra baru yang kemudian dia on the right track, dalam waktu tertentu jadi ED, bahkan jadi LED, kita seneng. Tapi kita juga nggak mau ya mereka jadi ED tapi mandul Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka bisa naik level tapi omsetnya nggak sehat-sehat gitu. Ya kita nggak mau kan Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, home sharing itu bukan tempat untuk menyajikan target yang tidak realistis kepada mitra-mitra kita. Kalau AB, target realistisnya adalah, ayo gandeng dia untuk bisa jadi manajer. Itu realistis. Ya, AB dikomporin, 1 bulan jadi ED. Nggak realistis, minta maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih paling simpel, tanya aja sama diri kita masing-masing. Anda dulu jadi ED berapa lama? Atau jangan-jangan sampai dengan detik ini belum ED begitu. Kan malu-maluin sebetulnya. Begitu mitra kita nanya, Ibu, Bapak, sekarang levelnya apa? Aku masih EM, tapi aku semangat. Loh kenapa nyuruh aku jadi ED? Itu nggak realistis Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, home sharing itu adalah tempat untuk mentransfer energi keyakinan kita untuk terus bergerak dan bergerak. Bukan untuk menambah beban dan beban. Sehingga orang kapok datang home sharing. Paling nanti datang home sharing, aku ditanya lagi. Gimana? AB, udah ide belum? Dibilangin nggak realistis, masih lagi terus ditanya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi agenda home sharing kita, walaupun waktunya singkat, maka bahasa komunikasi kita yang perlu disampaikan kepada mitra, sekalipun itu ada target, maka Bapak Ibu sekalian, jadikan setiap target yang kita sampaikan di agenda home sharing adalah semua target yang realistis, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian,
Apa sih yang membuat home sharing kita ini menjadi tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian? Yaitu rasa takut, Bapak dan Ibu. Takut. Aduh, takut, Pak. Nanti kayaknya pinteran mitra saya deh. Enggak. Anda mentornya. Biar gimana pun Anda mentornya. Takut, Pak. Mitra saya rata-rata S2, bahkan ada yang profesor, Pak. Saya bingung mau nyampein materi apa. Enggak usah takut, ya. Profesor belum tahu bagaimana cara jadi manajer di HNI. Anda harus bimbing. Anda harus kasih tahu, begitu. Enggak usah khawatir. Waduh, Pak. Mitra saya dokter, Pak. Terus kenapa? Masalahnya apa? Saya takut, Pak, ditanya resep. Kalau Anda ditanya resep pusing versi pengobatan kedokteran, ya mungkin Anda pusing. Tapi Anda jawab dengan versi resep herba HNI HPAI, kan gitu. Gampang, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, takut itu hanya di pikiran. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi rasa takut itu hanya ada di pikiran. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Bapak dan Ibu sekalian, berbagai macam pengalaman yang sudah kita kerjakan dalam menyelenggarakan agenda-agenda home sharing, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memang di awal. Kalau sekarang saya udah biasa. Mau ketemu siapapun, mau ketemu orang yang kumisnya melinting-linting, saya juga udah biasa begitu. Nggak apa-apa. Insya Allah itu semua orang baik-baik ya. Jangan kemudian dijustifikasi. Kalau ketemu dengan tuan rumah yang kumisnya begini, Bapak Ibu sekalian, wah ini galak nih. Jangan, nggak usah dikasih penilaian di awal begitu ya. Maka Bu sekalian, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kemudian rasa takut itu bisa kita taklukkan dengan cara apa? Lakukan. Jadi menaklukkan rasa takut dengan cara apa? Melakukan. Aduh Pak, saya takut Pak, nanti kalau saya datang ke agenda home sharing mitra saya yang datang sedikit. Anda takut pada sesuatu yang belum terjadi, Bapak Ibu sekalian. Anda datang aja. Kalaupun ternyata qadarullah yang datang cuma satu, insya Allah, yakinlah itu yang terbaik. Ya, yakin aja udah. Ya, jangan kemudian kita memicingkan sebelah mata kepada satu orang yang datang pada agenda home sharing atas penyelenggaraan kita. Ya, jadi Bapak sekalian nggak perlu takut ya untuk kemudian menyelenggarakan agenda home sharing. Ya, sekalipun mungkin ada mitra-mitra kita yang bahkan tadi mungkin kelihatan galak gitu ya. Atau, aduh saya malas Pak. Kenapa? Saya malas datang ke home sharing grup ini. Kenapa emang? Orangnya kelihatan bodoh-bodoh Pak. Jangan. Nggak boleh Bapak Ibu. Orangnya ngeselin Pak. Setiap home sharing yang ditanya, gimana sih Pak? Forgot password, saya lupa password AVO-nya. Terus yang ditanya. Biarin aja. Ya, boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah mau ngasih kehebatan atas diri dan mitra kita, itu lewat kayak gitu Ibu sekalian. Lewat sesuatu yang kadang-kadang bikin kita tuh kesel Bapak dan Ibu. Ini setiap home sharing yang ditanya, gimana sih ke CRM? Saya lupa password gitu. Terus Bapak Ibu sekalian bilang deh, mitranya ngeselin banget, saya jadi nggak semangat. Nah, berarti selama ini masalahnya bukan di mitra, masalahnya di kita sebagai mentor yang gampang sekali tersulut pada sesuatu yang sebetulnya bukan wujud aslinya gitu. Ya, kan kita senang Bapak Ibu lewat agenda home sharing kita, mitra yang maaf ya Bapak Ibu, maaf banget, yang kelihatannya mungkin tampak bodoh, tampak culun, tampak ngeselin, tampak katrok gitu ya. Terus kemudian kita datang, kita bina, makin ngeselin kita, Bapak dan Ibu. Kalau suatu hari nanti orang-orang yang tampak ngeselin, tampak nggak ngenakin kita ternyata jadi orang hebat di HNI, bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak cerita yang akan mengalir dari mitra kita tersebut. Ya, mungkin mitra kita akan mengatakan, mentor saya itu orangnya sabar banget. Ya, sabar banget. Pertanyaan saya di 10 kali home sharing nggak berubah. Lupa AVO. Dia mungkin masih menganggap tidak penting itu AVO, sehingga dilupakan itu password, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaannya terus berulang kepada diri kita demikian. Bapak dan Ibu, kalau saya ngebayangin ya, ketemu dengan mitra yang kayak gini, saya tuh punya gambaran begini. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang sukses ya Allah di HNI. Karena kalau beliau sukses, ini ceritanya pasti banyak. Kalau ceritanya banyak Bapak Ibu sekalian dan proven, terbukti Bapak Ibu sekalian, maka dia pasti bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi orang-orang berikutnya. Wah, Bapak Ibu sekalian, coba deh kalau ngebayanginnya ke situ, kita tetap semangat datang ke agenda home sharing Bapak Ibu sekalian. Kita nggak mutung, apalagi kapok Bapak Ibu sekalian. Enggak, saya kapok. Saya kepengen home sharing hanya mitra-mitra yang pangkatnya udah ED. Ya, jangan begitulah Bapak Ibu sekalian. Mereka yang jadi ED hari ini kan juga awalnya dari AB. Mereka yang akhirnya kemudian jadi manajer, sabar menapak tilasi perjalanan sehingga kemudian mereka menjadi ED Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang betul niat mau ngebina, jangan pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Ya, bina semuanya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu sekalian tadi yang saya katakan, kadang-kadang Allah memberikan ujian kepada kita untuk memiliki yang namanya the art of leading. Seni dalam memimpin. Belum, enggak, tapi tadi itu sudah diklik tapi hilang.
Oh, hilang ya. Oke, saya kira ini alarm ya. Udah selesai ya? Sebenarnya sudah selesai Pak, Oh, ya udah Ari ya. Oh, maaf. Tapi Oke, kayaknya baik, Pak masih Khalid. berapi-api nih, kita akan bahas 10 menit lagi kayaknya. Oh iya, siap. Nah, silakan Pak Udah Ari. aja juga nggak apa-apa Pak Khalid. Nanti kita tanya jawab aja. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai closing statement dari materi yang mohon maaf kebablasan dari 30 menit Bapak Ibu sekalian, sedikit aja kita terlintas terbesit pemikiran gagal menyelenggarakan home sharing, maka pasti kita akan gagal menyelenggarakan home sharing Bapak Ibu sekalian. Maka begitu home sharing itu sudah mulai kita canangkan, tanggalnya kita tentukan, tempatnya kita tentukan, materi dan temanya sudah kita siapkan, maka jangan pernah disisipkan dalam pikiran kita, apalagi sampai terucap dalam mulut kita, kayaknya gagal nih home sharing. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah. Terlintas dalam pikiran aja nggak boleh, apalagi sampai terucap, gagal nih home sharing saya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya Mas Alian. Keren. Nah, ini Mas Alian, tadi Pak Ari Mariadi sudah luar biasa menyampaikan. Saya pengen tanya nih, saya mau tanya pada Anda semua. Siapa yang merasa bersyukur dapat materi yang luar biasa dari Pak Ari Mariadi? Tulis S. Nah, itu loh. Kita akan lihat nih, wah banyak banget ya, barakallah. Ini yang ikut bukan hanya para AB, para manajer, ada para LED luar biasa. Kayaknya kalau saya kayak Pak Ari ini bisa dahsyat banget ya, keren. Luar biasa ya Pak Khalid. Yes. Dan Pak Husni, ini kayak pertanyaan udah mulai banyak ya. Iya nih. Nah, siap-siap Pak Ari menjawabnya. Tolong dibantuin ya nanti Pak Husni, Pak Khalid, tolong dibantuin. Ya. Siap. Tadi mohon maaf agak terganggu juga, saya keluar dari room juga tiba-tiba ya, pas mau masuk lagi susah lagi. Baik Bapak Ibu sekalian nih, luar biasa. Kita masuk nih Pak Khalid ke pertanyaan-pertanyaan ya. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silahkan ditulis di di teks, ataupun Bapak Ibu sekalian boleh langsung ya bertanya dengan raise hand. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini keren banget ya materi malam hari ini nih. Jadi inti dari home sharing itu sederhana saja ya Pak Khalid, yang mudah yang mudah diterima oleh para audiens, mohon maaf, oleh para audiens gitu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silakan. Baik, ini ada dari Ibu Sri Kencana, Pak Khalid ya. Yes. Ibu Sri Kencana, boleh kita coba buka ya. Silakan Bu Sri. Silakan. Maaf, bukan Bapak ini namanya ini punya anak, punya bini ini Sri Kencana. Oh iya, mangga Pak. Mau bertanya Pak? Iya bertanya Pak, benar Pak. Silakan. Iya, saya sangat bersyukur ini dapat menerima ya tadi. Dengan siapa ini? Oh, saya dengan Pak Lutfi, anggota baru Pak. Dari mana? Dari Medan, Sumatera Utara. Medan, silakan Medan. Ya, saya bersyukur tadi sudah dapat pencerahan ya, karena saya masuk HN ini dipaksa-paksa sama istri nih Pak. Ya, dipaksa-paksa suruh minum minyak zaitun. Iya. Ini ada lagi minyak madu pahit kali yang di madu ini aku bilang. Iya. Kemudian ada lagi deep squat, ada lagi 5 macam disuruhnya saya minum ini Pak, karena saya orangnya nggak suka berobat. Iya. Nah, kemudian yang lalu tuh ada macam samurat. Iya. Nah ini langsung pertanyaannya Pak, silakan. Ya, pertanyaannya kan, ini saya kan promo juga nih di pasarnya Pak. Cuma karena udah dilaksanakan, mau kepingin sukses macam Pak Ari Mariadi juga tadi nih. Iya. Jadi sebagai pemula, macam mana nih Pak supaya nggak putus ini? Kurasa karena aku tengok udah banyak indikasi bini saya sama saya ini yang mau diminum-minum ini. Kan sayang juga kalau nggak saya kembangkan. Gitu. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana teknik supaya bisa konsisten nih Pak. Oh, luar biasa. Jadi inti pertanyaannya Pak Ari, Waalaikumsalam. Inti pertanyaannya, saya ini pemula nih, sama istri udah dipaksa minum ini nih, tapi pengen juga sukses katanya Pak Ari. Nah, gimana nih gitu? Iya. Baik Pak, yang pertama saya mau ngucapin selamat dulu buat Bapak. Bapak udah sukses.
Kenapa? Kenal sama HNI lewat istri, itu udah sukses Pak. Kudu disyukuri dulu tuh. Itu namanya sukses-sukses kecil yang harus terakumulasi menjadi kesuksesan besar di HNI. Jadi kadang-kadang kita nih menganggap yang namanya sukses itu saat jadi LED. Enggak, bukan. Sukses itu saat kita sudah mau gabung HNI, mau loyal konsumsi produk HNI-nya, mau kemudian melek untuk mulai menapaki jenjang karir sampai kepada level tertinggi, itu sukses. Sehingga kalau tadi Bapak menanyakan pencerahan ya, pertama saya ngucapin dulu nih, terima kasih buat istri Bapak ya yang sudah memperkenalkan Bapak dengan HNI, produknya sudah dikonsumsi hari ini. Itu udah sukses Pak, keren. Ya, makanya tinggal kita lakukan akumulasi kesuksesan kecil setiap hari. Setelah ini saya sarankan kepada Bapak, kan Bapak udah konsumsi produknya. Saya sarankan untuk mulai tadi Pak, ayo Pak, raih level manajernya. Gimana caranya? Tanya istri. Ya, oke Pak, clear ya? Terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ari ya. Itu penanya pertama nih ya, penanya pertama. Nih, Pak Husni ada pertanyaan yang kayaknya pertanyaan ini Silakan. sangat sering sekali ditanya oleh mitra. Itu dari Bu Warnida Ahmad. Gimana cara mengundang mitra agar mau ikut HS? Kata-kata yang jitu untuk mitra ikut HS apa Pak Ari? Ini pertanyaan banyak orang. Ini kayaknya betul. Ini hampir semua kayaknya. Ya. Sebetulnya kata-kata yang jitu setiap kita punya gitu, dan setiap kita ini sudah dianugerahi kemampuan untuk kan mentor atau leader itu helikopter view-nya kan lebih tinggi tuh daripada mitra AB kita kan. Jadi kita tahu nih, oh ini nih kayaknya kalau untuk grup yang ini nih, ini ngundangnya, ayo kita olahraga bareng, kita ketemu gitu ya. Kalau saya bahkan memberikan inspirasi, home sharing kita udah ngumpul aja, titik kumpulnya di mana? Tuh gerobak somai begitu. Kelilingin aja gerobak somai, lokasinya di sini. Kita jogging dulu, setelah itu ngumpul makan somai atau makan bubur ayam begitu. Ya, jadi kita lebih tahu lah bagaimana kebutuhan dari mitra-mitra kita. Sehingga kalau bicara tentang kata-kata, saya agak sulit mencontohkan ya, karena banyak banget gitu ya. Tapi paling tidak, apa yang kita maksudkan dalam bentuk undangan tersebut itu Bapak dan Ibu sekalian harus punya nilai pembeda, ya, harus punya nilai pembeda. Ada nilai pembedanya sehingga kata-kata meskipun dia ajaib, kalau itu terus jadi nggak ajaib lagi namanya, gitu. Makanya kita tinggal melihat apa sih kebutuhan mitra kita ya. Kalau kebutuhannya adalah terkait dengan biar semangat ngumpul gitu ya, siapa sih yang nggak seneng begitu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bilang sama mitra kita, aku mau tasyakuran gitu ya. Kemarin ada seorang mitra AB dapat penghargaan karena dia melakukan prospecting kepada mitra-mitra barunya. Wah, gesit banget. AB loh Bapak Ibu sekalian. AB gitu ya. Lalu dapat hadiah, dikasih produk kan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ya kita bilang gitu, ini produknya ada hadiahnya dalam bentuk produk kopi Hania ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi tuh hadiahnya, ada macam-macam deh, ada sari kurma gitu. Ini bisa digunakan buat ngundang mitra-mitra kita loh Bapak Ibu. Ya. Saya bilang kepada beliau, Bu, kalau misalnya Ibu pakai ini cuma buat konsumsi sendirian, itu kebanyakan. Lebih baik dibagi itu. Dengan cara apa? Undanglah. Undangannya gimana, Pak? Teman-teman hadir ya di acara tasyakuran. Alhamdulillah saya dapat penghargaan. Berhenti sampai situ. Orang kan bakal kepo, ini orang dapat penghargaan apa? Padahal dapat penghargaan Hania Rilko gitu ya, sari kurma gitu kan, pasta gigi gitu. Itu penghargaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian bilang aja sama teman-teman gitu ya, alhamdulillah saya dapat penghargaan dari mentor, datang ya saya mau tasyakuran. Meskipun camilannya itu cuman kacang rebus, bukan cuman ya, hanya kacang rebus, singkong rebus, ubi rebus, ditemenin sama Hania Rilko ya. Bosen Hania Rilko misalnya lagi ngobrol-ngobrol, ganti sari kurma diseduh begitu ya. Bapak sekalian, nanti orang akan nanya, emang situ dapat apa sih? Dapat penghargaan apa sih? Ini loh, aku dikasih sama mentorku. Kasih tuh Hania Rilko. Ini loh aku dikasih. Paling orang yang datang begini, Bu, Bapak Ibu. Ya elah cuma dapat kopi doang aja. Cuman botolan sari kurma gini doang aja gitu ya. Walaupun akhirnya mereka punya pendapat atau pandangan seperti itu setelah mereka hadir, itu lain soal Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah loh aku dapat reward, aku dapat penghargaan ya dari mentor bisnisku. Kan orang belum tahu kita bisnis apa Bapak Ibu sekalian.
Karena kita sebetulnya lagi mau ngundang buat prospecting. Emang di situ bisnis apa? Ayo datang dulu aja ke Tasakuranku. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang penting dan intinya mereka mau datang. Apapun itu nanti mereka tahu. Apa sih penghargaannya? Ini loh, Hania Rilko 1 pots. Ini loh, Bapak Ibu sekalian, sari kurma sebotol gitu Bapak Ibu sekalian. Ini loh, pasta gigi sebiji. Kalau itu disampaikan dengan bahasa yang elegan, dapat penghargaan, kan betul Bapak Ibu dapat penghargaan. Dapat reward, kan betul Bapak Ibu sekalian dapat reward. Ya, nggak usah diangkat nilainya. Ya, tapi rewardnya cuma 25.000. Nggak usah. Ya, nggak usah. Cukup berhenti sampai di situ. Aku dapat reward, aku dapat penghargaan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Pak Khalid, mudah-mudahan memberikan pencerahan ya, mudah-mudahan. Wah, luar biasa ya. Memang kalau sering melakukan saya jam terbang itu beda banget. Karena kan beda coach, beda mentor ya. Kalau coach itu memang hampir beberapa memang sangat luar biasa. Tapi mentor lebih luar biasa karena ini pelaku. Jadi apa yang diceritakan sama Pak Ari ini yang dilakukan gitu loh. Jadi terbukti. Terbukti banget sekali ya. Jadi kita kerjakan luar biasa. Saya ngebayangin aja kalau semua agen HI ini seperti Pak Ari semua, luar biasa banget tuh ya. Maka ya kata kuncinya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti action ya. Lanjut Pak Usdi. Ari, pertanyaan berikutnya. Pak Usdi suaranya nggak ada Pak Usdi. Halo, tes. Ada ya? Ya baru nah, ada. Ini masuk keluar terus luar biasa. Pertanyaannya berikutnya dari Pak Ali Mansur. Bagaimana caranya melakukan komitmen dengan mitra-mitra, tim solid dan mitra-mitra yang baru AB ya, untuk melakukan home sharing? Gimana nih Pak Ari? Wah, Masya Allah, ini yang nanya guru besar ini. Ya, guru besar ini. Ali Mansur, ya bagaimana membangun komitmen pada mitra-mitra AB ya sehingga mereka harapannya bisa menjadi tim solid kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bertemu atau dipertemukan dengan tim solid itu sesuatu yang tidak simsalabim lah intinya begitu. Ya, tidak simsalabim. Begitu kita melakukan proses rekrutmen, kita membina, boleh jadi lebih banyak yang meninggalkan kita, boleh jadi ya, boleh jadi. Tapi mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang umum ya. Dan siklusnya sudah mulai berubah begitu ya, bukan banyak meninggalkan kita, tapi lebih banyak membersamai kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, komitmen itu tidak bisa dibentuk sehari 2 hari. Komitmen itu tidak bisa cukup ya dengan cara menuliskan di selembar kertas ya, lantas kemudian kita lepas begitu saja, nggak bisa. Yang namanya komitmen itu bisa terbangun dengan baik, Bapak Ibu sekalian, dengan apa? Dengan intensitas kebersamaan. Ya, dengan intensitas kebersamaan. Anda boleh komitmen, Anda tulis di buku, boleh, nggak apa-apa. Anda mau coret-coret tembok rumah Anda juga boleh, Anda komitmen gitu ya. Anda mau beli papan tulis besar untuk nulis sekian bulan saya mau jadi eksekutif director, tempel tuh di tembok, boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi kita sebagai seorang mentor, Bapak dan Ibu, ya, menghadirkan komitmen kerja sehingga bisa terbentuk tim-tim solid dalam grup kita, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin ingatkan, dia nggak bisa dibentuk sehari 2 hari. Dia nggak bisa dibentuk seminggu 2 minggu. Ya, prosesnya panjang dan itu semua misteri, kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terpenting dan harus kita kerjakan karena ini sebagai ranah kita, ranahnya leader, ranahnya mentor begitu ya adalah Bapak Ibu sekalian, jangan tadi di awal jangan sampai Bapak Ibu sekalian kapok itu aja. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian udah kapok, nggak mungkin tuh muncul yang namanya komitmen. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai mentor udah kapok begitu ya, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian akan terbentuk tim solid yang mau gerak bareng-bareng sama kita. Nggak mungkin, karena kitanya kapokan gitu. Ya, kalau kita sebagai mentor udah kapokan Bapak Ibu sekalian, nggak akan mungkin terbentuk komitmen dari tim-tim anggota baru kita Bapak Ibu sekalian. Karenanya pesan saya adalah, udah intinya jangan kapok deh gitu. Ya Bapak Ibu sekalian jangan kapok, kerjain aja terus gitu ya. Selama itu adalah on the right track, nggak ngelanggar support system, kerjain terus ya. Tadi kan saya sudah ngasih kisi-kisi itu ya, di antara yang tidak boleh kita kerjakan saat kita ingin membantu mitra kita, dengan cara membantu mereka dengan memberikan poin-poin yang wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Lantas kita bisa naik level, karena mitra kita naik level, jangan Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya katakan contoh melanggar support system. Ya. Baik, luar biasa Pak Ari. Ini ada yang mau bertanya langsung nih Pak Khalid. Kita coba buka ya. Siap.
Nah, dari Ibu HNI Imas Sumirat ya. Oh, tadi ini Paus nih. Sudah duluan Oh, siapa? MRS Novi Riau. Oh, Bu Novi ya, Bu Ya, Novi itu udah Riau. tunggu dari tadi. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Mrs. Novi dari Riau. Alhamdulillah saya gabung di HNI sudah lama dan sebentar lagi insya Allah akan sukses. Nah, tapi ya insya Allah doa yang baik Pak. Saya itu alhamdulillah sudah punya beberapa jalur Pak. Dan saya tahu sadar bahwa jalur-jalur yang ada di jaringan saya itu pasti membutuhkan pembinaan yang berbeda. Ini saya bertanya tentang HS pembinaan, Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Ari solusinya saya bisa membagi waktu dengan efektif untuk mengedukasi mitra-mitra saya agar seintuisi tadi ya Pak ya, punya intuisi tentang HNI sehingga tidak ada seperti keterpaksaan untuk kita mensiarkan produk HNI. Dengan waktu saya yang sangat-sangat sempit Pak, karena saya punya aktivitas lain dari HNI, saya seorang teacher, dan saya pengen banget sukses di HNI, dan pengen serius Pak, begitu Pak. Terus yang kedua Pak, boleh dua ya Pak ya? Yang kedua, saya sering mendengar keluhan mitra-mitra saya itu bercerita seperti ini Pak. Karena kan bisnis HNI ini ada teman-temannya yang lain ya Pak ya. Dan banyak banget keluhan dari mitra-mitra saya mengatakan bahwa di HNI itu mah bonusnya cuma segitu. Cuma segitu gitu. Padahal saya sudah meyakinkan Ibu, kita di sini bisnis bukan dagang bla 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 begitu ya Pak ya. Nah, tapi itu sudah banyak banget Pak. Sepertinya jawaban saya kurang jitu. Bagaimana menurut Pak Ari? Terima kasih. Mohon doanya semoga Desember go to LED. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya menjawab yang kedua dulu ya. Kayaknya lebih asik yang kedua nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ada mitra kita yang mengatakan hal yang demikian, apakah salah? Enggak salah. Enggak salah. Ya. HNI ini bisnisnya kecil gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya dapat statement seperti itu Bu sekalian, itu saya langsung evaluasi diri saya. Kalau sampai ada orang, ada mitra saya, ya, atau ada mitra HNI yang menyampaikan hal tersebut kepada diri saya, Bu, saya langsung ngaca nih diri saya. Saya nggak mau tarik orang-orang yang bonusnya udah besar gitu ya. Lalu saya bilang, enggak loh, ini bonusnya udah besar-besar. Enggak. Karena buat saya adalah justru apa yang menjadi statement dari mitra kita, statement yang demikian gitu ya. Kalau kita tidak lekas membuktikan sebagai pribadi yang bisa menunjukkan bukti sukses baru dalam diri kita di HNI, maka Bapak Ibu sekalian akan menambah jumlah orang yang mengatakan, tuh kan, bener kan, kecil kan, tuh lihat tuh, yang ngajak-ngajak saya aja belum berhasil. Tuh lihat tuh, ya, yang ngojok-ngojokin saya gabung aja belum sukses tuh, ya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, dalam konsep sukses di HNI, ada kalanya kita juga perlu untuk melakukan yang namanya show of force. Ya, kalau mungkin bahasa kurang eloknya pamer gitu. Kadang-kadang kita juga perlu show of force begitu Bapak Ibu sekalian. Kita perlu show of force, tapi show of force-nya dibingkai dalam motivasi kebaikan. Jadi nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu sekalian, pamer gitu ya. Enggak, ada bingkai motivasi kebaikannya di situ Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh misalnya, di awal-awal boleh jadi ada mitra baru kita gabung HNI yang dia pikirkan adalah pengen dapat bonus berapa. Tapi nanti setelah sudah selevel kayak Bapak Ibu sekalian yang hadir di room Zoom ini Bapak dan Ibu, kita akan berpikir mau sedekah berapa hari ini? Mau berinfak berapa hari ini? Mau berwakaf berapa hari ini? Di tahap awal yang dia pikirkan adalah mau dapat bonus berapa di HNI. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini justru harusnya membuat tertantang diri kita. Semakin di ring area tersebut Bapak Ibu sekalian tidak banyak orang yang menjadi bukti sukses baru di HNI, maka selamanya orang akan mengatakan hal yang demikian. HNI kayaknya nggak prospecting. Udahlah kalau berobat oke pakai produk HNI. Kalau bisnis jangan. Itu kalau kesebut di sekian banyak orang dan kita tidak segera jadi bukti suksesnya di wilayah tersebut Bapak Ibu sekalian, maaf ya, ini saya menunjuk diri saya, dosa saya Bapak Ibu.
Saya bilang ini dosa saya. Ya, sehingga akhirnya HNI sebagai sebuah perusahaan kebanggaan umat begitu ya, gara-gara saya nih yang nggak serius, yang nggak fokus, yang nggak segera menunjukkan bukti berhasil di HNI, orang akhirnya memberikan klaim-klaim yang mohon maaf tidak 100% benar. Ya, oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita canangkan. Ada progres, ada kenaikan level, ada pertambahan omset yang harusnya itu menjadi bukti buat kita. Jangan sampai kita kelihatan kerja, tapi sesungguhnya kita belum kerja dan belum ngapa-ngapain. Ya. Contoh misalnya Bapak dan Ibu sekalian, kita tanda-tandain aja nih wajah-wajah yang kelihatan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya malam hari ini saya tanya kepada Fulana, Ibu, apa level Ibu hari ini? Oh, saya eksekutif manager Pak. Oke, mantap. Berapa omset grup Ibu saat ini? Saya 2.000 Pak. Oh, itu omset manajer. Ya kan gitu. Nanti ketemu 3 bulan berikutnya, saya tanya lagi dong, Ibu, apa pangkat Ibu saat ini? Eksekutif manajer Pak. Berapa omset Ibu? 2.500. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Itu orang belum kerja loh Bapak Ibu sekalian. Tapi kan yang penting jalan. Benar. Cuman masalahnya Anda jalan di tempat. Ya, inilah yang menjadi klaim dari orang-orang di sekitar kita ya, bahwa seolah-olah HNI tidak menjanjikan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai closing statement di kesempatan malam hari ini untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ya, orang bilang hari ini, "Oh, Pak Ari pebisnis properti gabung HNI." Kebalik. Saya gabung HNI dulu, besarin bonus HNI, ya, lalu kemudian bonusnya sebagian saya tabung-tabung, saya bikin bisnis properti. Jadi saya bukan pebisnis properti Bapak Ibu, saya pebisnis HNI. Jadi kalau orang hari ini mau bilang, wah bonusnya nggak seberapa, ya biarin aja. Nanti dia akan lihat buktinya Bapak Ibu sekalian. Dia akan lihat buktinya. Ini kita bangun, ini kita kerjakan, ya semua dari bonus HNI Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Biar orang berpikir Bapak Ibu sekalian, jangan main-main sama HNI, begitu sekalian. Jangan main-main sama leader HNI. Itu memang kelihatannya aja nggak punya. Jangan kemudian sok tawadu gitu. Lah emang kenyataannya saya nggak punya Pak. Jangan sok kayak begitu Bu sekalian. Ya, kalau misalnya dia kelihatan, orang-orang hebat di HNI tawadu ya. Ya, tawadu gitu ya. Walaupun bonusnya gede saya tahu, tapi tawadu banget. Ya, pakai baju aja itu ketahuan itu abal-abal mereknya. Tapi nggak penting merek bajunya Bapak sekalian. Karena hari ini Bapak dan Ibu, Masya Allah, itu para top leader HNI mau pakai baju nggak branded sekalipun, itu orang ngecapnya apa? Pasti branded. Ya, padahal baju beli 150.000 Bapak Ibu sekalian. Mau pakai sepatu yang biasa-biasa aja, orang bilangnya apa? Pasti mahal. Ya Allah, lah ini sepatu murah Bapak Ibu sekalian, 200.000, dibilangnya pasti mahal. Itulah yang hari ini perlu kita cerminkan dalam diri setiap kita Bapak sekalian. Menjadi bukti sukses baru di HNI. Oke, yang kedua Bu sekalian, bagaimana mengatur waktu biar efektif Bapak Ibu sekalian? Prinsipnya begini Bu, yang tadi saya katakan, Pak Ari sibuk ya? Enggak, saya enggak sibuk, tapi saya produktif. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, tidak selalunya orang sibuk itu produktif, begitu ya. Tidak selalunya orang yang kemudian kelihatan bergerak itu produktif. Yang tadi saya sampaikan, ya kita ketemu tapi nggak efektif pertemuannya. Kita menyampaikan materi tapi nggak kena kliknya sama mitra kita. Sampai kapanpun nggak akan ada perubahan Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara tentang bagaimana mengatur waktu, ya tentu kita lebih tahu ya bagaimana kita mengatur waktu. Tapi sebetulnya muatan yang paling penting adalah bagaimana kemudian hari-hari kita itu betul-betul punya punya jadwal begitu ya. Punya jadwal, mau kita temuin secara online, oke. Mau offline juga boleh begitu ya. Yang nggak boleh adalah online enggak, offline juga enggak. Ya, insya Allah banyak cara untuk bisa kita kerjakan dan terkait dengan mengatur waktu yang efektif, saya rasa kita lebih tahu karena yang terpenting adalah bagaimana bisa menyajikan materi-materi yang efektif, produktif, dan kemudian bisa menggerakkan segenap mitra-mitra kita. Begitu insya Allah. Baik, luar biasa. Silakan Pak Olid. Keren. Oh, masih ada lagi? Masih banyak Pak. Oh, masih ada. Ini sampai jam 12 malam Pak Ari. Allah Akbar. Silakan Pak. Bisa ditinggal bubar nama pesertanya. Jadi memang kita telat memulainya Pak Ari ya. Mohon ada tambahan waktu ya. Silakan Pak Olid. Jadi ini kan ada yang kayak, saya izin live, betul berkah banget yang belum masuk Pak Ari, ini pada ngantri nih. Di YouTube itu sampai hampir 1.000 yang ikut dan dengerin ya. Jadi luar biasa. Memang acara-acara begini itu penting banget ya. Kadang
kita apa namanya, saya pribadi ya itu kan Bapak sekalian, itu juga dapat insight baru. Oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya gitu. Karena kadang-kadang memang puzzle-puzzle pengetahuan itu ditemukan setelah sekian kali pembelajaran. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Gitu. Dan kita kadang-kadang kan kalau belajar itu 100% dari mentor, 10% dari mentor lain. Gitu. Nah, saya memang sangat-sangat butuh sekali. Dan kalau Bapak sekalian itu menghadirkan Pak Arif Maryadi ke tempat Anda, wes kebayang itu. Sekarang kan udah PLC ya. Begitu Bapak sih ya. Lanjut Bapak. Baik. Betul Pak Khalid. Dan kita lanjut ke penanya berikutnya nih yang raise hand lagi. Silakan Ibu Syafina. Ya, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak. Maaf sebelumnya, saya ini termasuk dari generasi muda yang gabung di HNI. Nah, ketika saya membina mitra saya yang usianya jauh di atas saya, seperti yang sudah seumur ibu dan bapak saya itu, seringkali saya dianggapnya kayak saya ini masih bocah, kamu ngomong apa sih? Kamu ini masih bocah gitu. Jadi anggapan mereka itu kayak belum pantas untuk membina begitu Pak. Jadi bagaimana caranya untuk lebih baik lagi ke depannya untuk membina mitra agar kita ngomongnya itu yang lebih enak gitu loh Pak, bahasanya dengan yang usianya jauh di atas saya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Kalau bahasanya ini belum dianggap lah gitu ya. Silakan Pak. Selamat ya punya mitra yang secara usia jauh lebih senior. Selamat ya. Alhamdulillah. Siapa tadi Mbak? Siapa tuh ya Mbak? Syafina. Siapa? Mbak Syafina. Mbak Syafina ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan juga seperti yang dialami oleh Mbak Syafina ya. Saya punya mitra sampai berguguran satu persatu, berguguran ya. Bergugurannya bukan karena nggak aktif, tapi karena memang udah meninggal dunia Mbak Syafina ya. Itu saking jauhnya levelnya gitu. Jadi kalau datang home sharing itu mitra saya ada ketua RW ya, ada veteran perang begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan begitu? Maka memposisikan diri kita sebagai seorang mentor ini penting. Jadi memposisikan diri kita sebagai seorang mentor ini penting. Jadi jangan memposisikan diri kita sebagai orang yang hanya sekedar membangun hubungan bisnis atau usaha saja. Sampai kapanpun mereka akan mengamati kita dan akan menganggap remeh kita kalau belum nampak hasil bisnisnya. Ya, dan saya sadar gitu, saat belum nampak hasil bisnisnya, ya saya datang bukan orang yang kemudian ingin menjalin hubungan bisnis saja, bukan gitu. Tapi saya datang dalam rangka untuk sharing. Saya selalu bilang, kita sharing aja ya Pak, kita sharing-sharing ya gitu. Ya, dan Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, ternyata begitu kita mulai keluarkan pengalaman-pengalaman yang kita sudah dapatkan di sepanjang perjalanan di HNI ini Bapak sekalian, oh mereka tertarik Bapak Ibu. Ya, mereka tertarik sekali gitu. Kalau zaman dulu nih, bagaimana membuat mitra itu tertarik dengan materi kita, dengan terutama mitra yang lebih senior usianya jauh daripada saya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya selalu pakai materi andalan, salah satunya adalah untuk masuk ke materi bisnis Bapak dan Ibu. Biasanya saya akan mulai begini, Bapak, malam hari ini saya mau kasih materi untuk bisa mengetahui sejauh mana tingkat stres dalam diri kita. Oh itu menarik Bapak Ibu, betul nggak? Betul nggak? Kira-kira menarik nggak? Begitu saya bilang sama para sesepuh-sesepuh gitu ya, tingkat stres dalam diri kita. Ya, boleh jadi masing-masing kita punya tingkat stres dan berbeda-beda. Tapi kita lihat yuk malam hari ini gitu ya, siapa yang tingkat stresnya paling tinggi begitu. Wah itu udah nggak ada rasa-rasa ngantuk Bapak Ibu sekalian. Yang ada tuh, wah jangan-jangan saya nih yang stresnya paling tinggi begitu sekalian. Ya, oke, coba kita perhatikan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian. Coba kita perhatikan. Begitu saya kasih pertanyaan, ya, coba lihat berapa banyak dari kita yang ketika saya berikan pertanyaan, Bapak-bapak memberikan jawaban sambil nunduk. Nah, itu satu tuh kayak gitu tuh. Ini kan nggak ada hubungannya dengan materi bisnis, tapi sabar aja. Nanti juga masuk ke materi bisnis. Ya, coba yang pas tadi jawab pertanyaan saya sambil telinguk kanan kiri. Coba, yo.
Coba yang tadi jawab pertanyaan saya itu sambil ngelihat ke atas gitu Bapak sekalian ya. Nah, sekarang dari sikap-sikap seperti itu, kira-kira mana ya orang yang mengalami tingkat stres yang tinggi? Nah, Bapak sekalian, itu menarik sekali Bapak dan Ibu. Ya, sampai pada akhirnya kemudian masuk tuh pada pembahasan. Ternyata di antara penyebab stres saat ini Bapak Ibu sekalian adalah himpitan ekonomi. Masuk nggak Bapak Ibu? Masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Di antara penyebab stresnya adalah himpitan ekonomi. Wah, Bapak Ibu, begitu sudah mulai masuk kata-kata himpitan ekonomi, wah udah Bapak Ibu sekalian, itu mereka sudah siap-siap tuh dengerin mau ngomong apa nih berikutnya. Mau cerita apa nih berikutnya. Ya, mau nyampein apa nih selanjutnya. Begitu Bapak sekalian. Ya, baru deh tuh sudah cerita tentang himpitan ekonomi, ya ada seorang suami yang bla bla bla, saya cerita dah, begitu intinya. Sampai kemudian bagaimana solusinya agar kita tidak menjadi kategori orang-orang yang stres disebabkan karena himpitan ekonomi. Masuk di HNI, ayo mulai pakai produknya, loyal pakai produk, begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini semua lagi-lagi kepada jam terbang kita ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah terus mengasah ya, maka insya Allah mau gaya gimana pun mitra-mitra kita, mau level usia kayak gimana pun mitra-mitra kita, mau lebih tua, mau lebih rendah, prinsip sederhana yang harus kita pegang adalah kalau mereka mitra yang usianya lebih senior daripada kita, anggaplah mereka sebagai orang tua kita. Kalau mereka adalah mitra-mitra kita yang lebih muda dari kita, anggaplah mereka adik-adik kita Bapak sekalian. Kalau yang selevel dengan kita, anggaplah mereka semua adalah sahabat-sahabat kita. Jadi kita tuh betul-betul ngejaga Bapak Ibu sekalian, bagaimana materi yang keluar dari setiap agenda home sharing yang kita gelar di segala macam level usianya Bapak sekalian. Begitu kira-kira Pak Husni. Baik, luar biasa ya. Jadi diulik-ulik dulu nih apa yang menjadi macannya mereka begitu ya Pak Ari ini. Terhimpit gitu ya, ekonomi terhimpit, susah nyari lapangan kerja. Nah, HNI sebagai solusinya. Betul banget. Ya. Mantap. Ya, sama itu kayak PPS kan, post-power syndrome gitu kan. Begitu pensiun, bingung mau ngapain, yang ada sakit-sakitan. Duit gak ada, sakit-sakitan gitu kan. Anak banyak, berasa semua kan. Itu yang terkadang harus digituin dulu Pak Holid. Iya. Diancam dulu. Iya. Nah, itu yang sekarang macanya nambah Pak Holid. Nambah macanya. Yang dikejar-kejar istrinya, tagihan SPP istrinya, tagihan asrama istrinya, gitu ya. Suami ngapain? Ada tuh di rumah tuh lagi. Ini enak banget nih, empuk banget nih. Jadiin peserta home sharing aja udah. Oke, lanjut. Pak Khalid nih ada banyak chat ya yang harus dibaca nih. Memang kita harus pilih-pilih ya Pak Husni ya chatnya ini. Betul. Nah ini ada yang bertanya ini kayaknya sering terjadi. Ini saya juga merasakan juga Pak Husni. Jadi ketika pertanyaannya, Afan Pak Iji bertanya bagaimana cara melakukan HS ya mitra yang berpengaruh di masyarakat atau pendidikan tinggi. Jadi yang datang itu orang berpendidikan tinggi atau berpengaruh. Kadang-kadang memang sempat jiper juga gitu. Kalau buat saya pribadi kan awal-awal HS itu wah saya ini nggak bisa ngomong, anak STM, terus di depannya orang hebat-hebat semua gitu kan. Itu gimana nih Pak Ari ya trik-triknya ya? Oke, baik Pak Khalid. Jadi pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian itu sudah pernah saya alami, bahkan saya nggak bisa ngomong, dikasih waktu 3 jam, nggak sampai sejam saya udah berhenti ngomong Bapak Ibu. Ini real saya alami. Gitu, karena saya tahu begitu Bapak sekalian. Waktu itu saya ngajar KHT Bapak Ibu, dan ternyata ada peserta yang ngasih tahu ke saya, Pak Ari, itu ada peserta yang satu dokter spesialis penyakit dalam, yang satu dokter, wah itu saya dengar kata-kata ada peserta gitu ya, yang dokter spesialis, langsung Bapak Ibu sekalian, itu kayak otak saya ciut Bapak Ibu sekalian. Jadi materi yang udah saya siapkan, padahal pakai slide loh, itu bingung saya. Kayak buntu gitu Bapak sekalian, beku gitu ya. Ini gimana nih sampai akhirnya mohon maaf Bapak Ibu, saya izin sebentar keluar ya ke toilet itu sambil air wudhu dulu, saya nenangin diri dulu, baru saya masuk lagi ke kelas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, memang suasana-suasana seperti ini perlu strategi khusus. Apa strategi khususnya Bapak sekalian? Melatih diri kita untuk merubah bad mood untuk segera menjadi good mood. Itu kan bad mood kan? Kita dengar misalnya, wah Pak, ini ada mitra saya, oh, kalau dari jenjang studi, wah S2 Pak. Wah, dia jago di bidang ini. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Dia belum tentu jago di marketing plan-nya HNI. Dan kita menguasai.
kita tahu levelisasi duluan begitu sekalian. Jadi yakinlah kalau bicara tentang marketing plan HNI kita jauh lebih jago Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir Bapak sekalian ya. Bahkan pernah suatu ketika Bapak Ibu sekalian saya datang di sebuah acara presentasi Bapak dan Ibu, kurang lebih pesertanya 500 orang Bapak sekalian. Dari 500 orang itu ada satu orang yang bikin saya tuh bad mood. Kenapa? Itu orang kayaknya nyuekin saya. Dan itu orang paling rapih penampilannya. Saya sebagai presenter cuma pakai kemeja, beliau pakai jas, pakai dasi. Duduknya di belakang. Duduknya ngeselin Bapak Ibu sekalian. Dan menurut saya, wah ini ganggu mood saya gitu ya untuk presentasi Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Bagi seorang leader, bagi seorang presenter handal, dia harus sudah mulai melatih Bapak Ibu sekalian. Ya, suasana yang bad mood itu harus segera diramu untuk jadi good mood Bapak Ibu. Kalau kita disajikan waktu 3 jam dan suasananya bad mood terus, bagaimana mungkin mau berhasil Bapak dan Ibu? Jadi detik-detik kritis itu ada titik kritisnya, di mana kita melihat ada sesuatu yang membuat kita jadi nggak mood gitu ya Ibu sekalian. Itu harus segera dirubah Bapak Ibu. Merubah suasana yang suuzon untuk segera jadi husnuzon Bapak Ibu sekalian. Itu penting untuk dilatih Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya ngelihat Bapak ini yang ngeselin Bapak Ibu sekalian, itu saya langsung dalam materi presentasi Bapak sekalian, tetap saya berprasangka baik, ini orang insya Allah jadi, ini orang insya Allah jadi Bapak sekalian. Padahal orang yang paling ngeselin tuh di ruangan itu Bapak sekalian. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Begitu selesai acara Bapak Ibu sekalian, beliau adalah orang yang pertama menghampiri saya. Beliau datang menghampiri saya dan beliau tanya, Pak Ari, saya tertarik bagaimana cara jadi stokis. Saya membuka stokis pertama di wilayah ini itu adalah saya. Bapak Ibu, gantian dong. Tadi kan dia bikin bad mood saya, ya kan? Saya bilang, Bapak serius menjadi stokis? Serius, berapa modalnya Pak Ari? Ya murah Pak, cuma 5 juta, saya bilang gitu ya. Bapak serius beneran nih? Ya saya serius Pak Ari. Oke, kalau gitu, kalau Bapak bener-bener serius nih ngomong, Bapak datang dulu ke rumah saya. Ya, jadi antar kota Bapak Ibu sekalian. Saya suruh datang dulu ke rumah saya. Saya kasih lihat dulu stokis kayak gimana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Datang nggak ini orang? Datang Bapak dan Ibu. Ya Allah. Datang. Padahal kan enak banget deh kalau saya mau closing langsung tuh. Mana uang 5 jutanya Pak? Transfer ya Pak, begitu. Tapi untuk orang-orang yang seperti ini, kita kudu jeli melihat bagaimana orang ini tidak menganggap sesuatu itu dimudah-mudahkan gitu ya. Ah ini mah gampang banget lah, nggak berhasil juga nggak apa-apa. Jangan Bapak dan Ibu. Ya, karena orang ini kelihatan serius, saya tantang beliau. Bapak datang ya ke tempat saya, mau kasih tahu bahwa stokis itu kayak gini gitu. Datang Bapak Ibu, ya Allah. Dan ternyata meleset dugaan saya. Wong dikasih tahu belanja 5 juta, belanjanya 10 juta. Meleset ya Bapak Ibu? Enak nggak tuh? Melesetnya enak nggak? Enak ya? Meleset Bapak Ibu. Udah datang jauh-jauh ya. Tadinya saya bilang belanja 5 juta, meleset belanjanya 10 juta. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi stokis ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah eksekutif director. Oh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kan? Begitulah yang harus terus kita latih. Merubah bad mood menjadi good mood dalam waktu sesingkat-singkatnya. Allah alam bisawab. Luar biasa ya. Itu sering sekali tuh Pak Ari, kalau kita ngadain home sharing, ada gitu satu orang yang kadang kita ngomong, dia ikut ngomong, nyerocos aja begitu ya. Ataupun malah nempalin begitu ya. Nah itu sebenarnya Allah hadirkan untuk uji juga mungkin ya. Betul. Iya. Kuat nggak kamu kayak gitu ya katanya. Iya betul. Dan memang menarik ya Pak Husni, Pak Ari ya. Ini saya sendiri merasakan bahwa dia ini pembelajaran luar biasa. Ya. Jadi kita tidak terasa itu dia jadi public speaker gitu loh. Makanya ya, kita itu dijulukin Toa, Tomida. Pak Husni dan saya ini kan disebut Toa ya, luar biasa. Luar biasa. Ini level baru ya Pak Husni ya, Toa ya. Level tertinggi kayaknya nih. Jadi memang saya pribadi merasakan bahwa HN ini pendidikan seumur hidup, terutama bagi kita yang sangat. Saya pernah ya pengalaman itu kan. Di depan saya itu S3. Saya bilang, Bapak lulusan apa? S3, SD, SMP, STM. Wah, dimarah-marahin saya. Wah, bisa lah. Saya ya diem aja. Waktu memang itu jadi pembelajaran banget ya. Dalam hati saya harus tunjukkan pada semua orang saya bisa. Gitu. Dan alhamdulillah itu ternyata bisa. Karena pendidikan HNI itu. Pokoknya intinya adalah sekalian, kalau saya boleh ngambil dari Pak Ari ini, adalah jam terbang pasti ya. Jam terbang. Semakin sering ngisi HS, kalau misalnya itu mau jadi RID ya minimal 5 kali sehari ya gitu dosisnya itu. Itu pasti akan semakin luar biasa materinya. Nah, itu yang kemudian
hukum the law of repetition ya. Ya. Seringkali mengulang. Ya kayak emak-emak lah naik motor, awalnya baret sana baret sini, gitu kan, terus nyemplung sana nyemplung sini, gitu kan, karena terus aja diulang-ulang. Jadinya ibu mama itu kalau naik motor sambil telepon juga bisa. Betul banget ya. Gitu aja. Baik, kita lanjutkan nih pertanyaan berikutnya, Pak. Suara antum nggak ada, Pak Husni. Pak Ari masih ada agenda atau lanjut? Enggak. Ya, oke. Ya. Teman-teman kita lanjutin ya. Ini banyak banget ya pertanyaannya ya. Mohon saran Pak Ari jika mitra kita udah ya. Ini yang lebih. Oke, kita lanjutkan nih. Pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya Pak Husni ya. Jadi sering itu adalah HS pertama itu isinya apa Pak? Gitu. Nah, kan buka pasar nih. Orang udah pada rekrut. Bu, besok bikin HS ya. Nah, pertama itu isinya apa nih Pak? Nah, silakan Pak. Dari Pak Hamdan Cirebon itu Pak Khalid. Yes. Materi apa saat pertama kali kita ngadain HS katanya. Begitu tuh. Silakan Pak. Baik, pertanyaan untuk materi apa saat pertama kali kita adakan HS bagi mitra-mitra baru kita. Kalau saya seringkali memberikan beberapa tahapan ya. Ini memang jadi project ya di agenda home sharing perdana, yaitu bagaimana menginstal, ini super prioritas nih kepentingannya. Bagaimana menginstal bahwa mitra-mitra kita ini bisa loyal pakai produk. Gitu. Loyal pakai produk. Ini adalah hal yang paling pokok. Bagaimana mungkin mereka bisa naik level kalau mereka nggak loyal pakai produk begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu narasinya memang banyak begitu ya, narasinya banyak, tapi outputnya adalah loyal pakai produk. Cerita lagi narasi apa, outputnya adalah loyal pakai produk begitu, loyal pakai produk. Lalu kemudian berikutnya adalah output berikutnya setelah loyal pakai produk, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu saya bikin lagi materi yang kita kasih output adalah happy shopping, ya happy shopping begitu Bapak sekalian. Jadi loyal pakai produk, terus kemudian happy shopping. Jadi mereka awal bulan itu ngelihat stokis, ngelihat BC itu nggak stres, karena happy shopping kan. Jadi awal bulan itu, ayo bagaimana kemudian komitmen kita, loyal kita dengan produk HNI begitu ya, kita tularkan kepada mitra-mitra kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Kalau perlu Bapak dan Ibu sekalian, ajak misalnya nih anak-anak kita shopping di BC, gitu. Wah kan menarik loh Bapak Ibu. Makanya BC itu ya kudu siap gitu ya. Bagaimana kemudian orang senang datang ke mall, ya Bapak Ibu, datang ke mall. Karena apa salah satu alasannya? Dingin. Ada AC-nya gitu ya. Kita belanja bareng keluarga, bareng anak ya ke BC gitu ya. Begitu masuk, nyes. Tuh kesan pertama tuh, enak gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, happy shopping deh. Apa kebutuhan yang memang secara rutin diperlukan untuk diri dan keluarga. Ya. Jadi memang polanya seperti itu sekalian. Saya melihat justru begitu materi awal yang kita berikan langsung naik level, naik omset itu yang banyak berguguran. Jadi dengan kata lain, materi yang tidak tepat di awal itu menjadikan mitra baru kita gugur saat merintis. Kan nggak enak banget Bapak Ibu. Iya kan, betul nggak? Gugur saat merintis. Ya Allah, gugur nih saat merintis. Kayaknya gimana gitu sekalian. Sehingga memang yang perlu kita bangun adalah bagaimana kemudian di materi-materi awal itu output dari materi kita. Narasinya kan menurut saya bebas-bebas aja. Bapak Ibu saya yakin punya narasi juga gitu ya. Kecuali nanti mungkin Bapak Ibu sekalian datang ke acara presentasi home sharingnya Pak Khalid, home sharingnya Pak Husni, home sharingnya saya gitu ya. Ngelihat langsung baru tuh, oh ini, oh gini doang. Ngerti saya mah. Begitu sekalian. Tapi kalau saya ceritain dari awal, ini kan bukan materi home sharing perdana kan Bapak sekalian ya. Tapi paling tidak saya kasih kisi-kisi outputnya. Jadi output di target-target awalan itu adalah bagaimana menciptakan mitra-mitra kita loyal pakai produk. Yang berikutnya adalah ajak mitra-mitra kita untuk happy shopping. Oh dikasih contoh. Beneran nih mau dikasih contoh nih. Nanti kepanjangan contohnya ya. Contoh Pak, banyak banget contohnya deh ya. Nanti mudah-mudahan ada pertemuan ini mah TFT namanya ya, Pak Husni Pak Khalid ya kalau dicontohin ya. Saya kasih kisi-kisi outputnya aja ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi ya insya Allah. Ya. Oke, next. Baik. Selanjutnya Pak Khalid.
Ya memang ini luar biasa ya. Teori memang kesannya luar biasa. Kalau Anda nggak kerjakan, itu nggak akan ketemu ini ya. Kok bisa enak banget sih Pak? Ya itu karena renyah banget karena diulang-ulang gitu ya. Nah ini ada banyak yang nanya Pak Ari ya. Pak Ari sebenarnya kasih apa? Kalau contoh memang nanti jadinya TFT panjang itu nggak akan selesai ini. Ini kalaupun sampai pagi juga orang pasti antusias kan. Itu sampai sekarang masih ada 494 ya yang bertahan. Nih kita mau lanjut lagi atau gimana nih Pak Paus ini? Baik, kita lanjut satu penanya aja lagi Pak Khalid ya. Siap. Nah ini dari siapa nih? Ini kayaknya apa namanya banyak yang bertanya tadi adalah pertama pas HS rekrutmen Pak Ari. Jadi pas HS rekrutmen itu kan yang diomongin apa sih biar orang-orang itu tertarik untuk bergabung bersama ini. Ini mungkin kayaknya banyak yang nanya nih. Termasuk saya sendiri gitu. Banyak banget. Pasti Pak Khalid bosnya juga banyak, teman-teman juga banyak ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Aduh, saya mulai dari cerita yang mana ya? Mau apa? Kondangan? Ada. Saya lagi kondangan disuruh presentasi, ada gitu. Pak, presentasi Pak, loh ini kan kondangan. Ya nggak apa-apa Pak, kan saya tuan hajatnya gitu ya. Bapak presentasi, Allahu Akbar. Nah, ada tuh. Apa yang diomongin Pak? Berbeda dengan kemudian saya datang ke acara presentasi di arisan emak-emak. Oh beda lagi Bapak Ibu sekalian. Beda lagi ketika diundang di arisan, di acara taklim. Beda lagi Bapak sekalian. Termasuk gaya saya juga akan berbeda gitu ya. Beda lagi, bahkan tahlilan Pak Khalid, ada juga tahlilan. 7 harian orang meninggal disuruh presentasi HNI Bapak sekalian. Saking semangatnya mitra itu Bapak sekalian. Jadi intinya adalah begini Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi, kita nggak akan pernah mati gaya dalam kondisi presentasi apapun. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah diundang di sebuah tempat jauh Bapak Ibu sekalian, udah jauh-jauh datang ya, naik pesawat. Naik pesawatnya sih cepat ya, kurang lebih sekitar 2 jam ya, tapi perjalanan daratnya 8 jam Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu sudah sampai, saya tanya, gimana Pak, pesertanya udah ada berapa? Belum ada, Pak. La ilaha illallah. Bayangin, udah jauh-jauh datang belum ada pesertanya Bapak Ibu sekalian. Terus saya tanya, terus gimana pesertanya? Kita cari bareng-bareng lah Pak. La ilaha illallah, cari bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Ini namanya betul-betul babat alas Bapak dan Ibu. Nggak cuma mikirin materi presentasi, tapi persiapan psikologis. Ketemu dengan orang-orang yang kita belum pernah tinggal di sana. Ya, sampai Bapak Ibu sekalian, inilah pengalaman khutbah Jumat pertama saya di sana. Saya langsung dikasih PR sama beliau, Pak Ari, nanti untuk bisa merekrut peserta kita buat hari Ahad ya. Nah, ini Pak Ari nanti khutbah Jumat di masjid ini, saya di masjid ini. Bayangin Bapak Ibu, saya nggak ditemenin. Di drop ya, kayak khotib Jumat yang dikelilingi, di drop, ditaruh di sebuah masjid, udah Pak Ari. Saya bilang, saya mau khutbah apa? Saya belum pernah khutbah Jumat. Ini buku khutbah Jumatnya, saya dikasih bukunya Bapak Ibu. Ya, saya baca-baca di podium Bapak Ibu sekalian, udahlah, bismillah. Lalu saya mikir gimana caranya terkoneksasi dengan peserta, kan begitu Bapak Ibu. Ya. Akhirnya di materi akhir ya saya menyampaikan bahwa saya sedang melakukan safari dakwah halal Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kemudian mereka akhirnya selesai sholat Jumat, mereka tanya, ya, Ustadz dari mana? Saya dari Bekasi. Lagi dakwah halal. Iya, dakwah halal itu apa? Nah, masuk ke situ. Ya, saya bilang nanti saya akan jelaskan di hari Ahad. Ya, begitu saya tanya Bu sekalian sama teman saya yang ngundang, Pak, kira-kira tempatnya di mana? Belum ada juga. La ilaha illallah. Peserta belum ada, tempat belum ada Bapak Ibu sekalian. Saya bilang terus gimana? Kita cari bareng-bareng. Cari bareng-bareng lagi Bapak Ibu sekalian. Dan itu udah, Bapak dan Ibu, kalau saya rasa materinya udah nggak karu-karuan itu. Ya, nah mudah-mudahan suatu saat nanti mungkin teman-teman dari sales ya akan menyajikan materi-materi contoh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mengawali kalau di arisan gitu ya. Menarik nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Boleh nggak nih kira-kira kita jadiin ya? Misalnya Pak Khalid ya, ini spesialisnya majelis taklim. Ayo Pak Khalid bikin video kurang lebih sekitar 7 menit 10 menit gitu ya. Pak Husni ini spesialis arisan emak-emak. Gitu Bapak sekalian. Lalu kemudian ini apa nih? Wah, ini mah spesialis presentasi awalan trotoar gitu. Boleh. Trotoar jalan maksudnya Bapak sekalian. Ya, itu kayaknya menarik juga tuh ya. Kita bikin ya nggak usah banyak-banyak lah, 7 sampai 10 menit gitu ya. Insya Allah cakep sekali ya. Dan saya tentu berharap bukan hanya dari pengurus sales ya, tapi juga dari Bapak dan Ibu yang saya yakin banget kalau yang sudah menjalankan pasti banyak pengalaman yang menarik ya. Kira-kira seperti itu sekalian. Mohon maaf saya nggak bisa ngasih contoh kayak gimana presentasinya. Baik, itu bikin konten ya.
Iya, bikin konten. Ya. Ya emang kadang-kadang itulah kemudian Pak Ari ya, Pak Ari, Pak Husni, saya kalau HS itu saya live Zoom atau live YouTube ya. Nanti biar mitra-mitra itu ngelihat langsung lah gitu. Kalau kadang-kadang kalau teori kan kayak mana sih gitu ya. Tapi kalau langsung begitu, saya live dan saya share banyak ke mitra-mitra, baik mitra saya maupun mitra yang lain. Karena hari ini memang dibutuhkan itu ya. Ya, terima kasih Pak Ari Mariadi, luar biasa. Dan luar biasa teman-teman sekalian yang nonton di YouTube, jangan lupa di subscribe ya channel salesnya, karena memang insya Allah kita akan lanjut terus ya. Nanti konten-konten contoh-contoh home sharing itu mungkin bisa Anda dapatkan di sana ya. Kita coba buat ya. Dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa malam hari ini Pak Khalid ya bersama new Presiden Leader Club kita Bapak Ari Mariadi ini. Semoga beliau senantiasa disehatkan ya. Konten-konten kata-katanya itu luar biasa, selalu saya nantikan di Facebook begitu. Luar biasa. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian tuh ada usul tuh Pak Ari, tanggung jawab nih ya. Pak Husni kayaknya ini harus ada part keduanya nih katanya. Insya Allah masih banyak ya waktu. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setiap Senin malam insya Allah, tadinya kita mau bertiga nih ya sama Pak Tomida, namun beliau sedang perjalanan pulang ke Lampung juga ya, selesai tadi rapat. Dan alhamdulillah Pak Khalid ya, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran nih atas materi ilmu yang luar biasa dari Pak Ari ya. Mudah-mudahan teman-teman semakin menguat ya, semakin kuat, semakin semangat untuk terus melakukan home sharing. The law of repetition Bapak Ibu sekalian, Anda mahir itu karena Anda terus-menerus mengulang. Dengan mengulang, insya Allah Anda akan paham bagaimana melihat situasi, keadaan, kalau home sharing audiensnya ini, saya harus ngisi apa, materi apa, dan sebagainya, itu karena Anda selalu mengulang-ulang ya dalam melakukan home sharing. Begitu Pak Khalid. Siap Pak Husni. Emang dan kita udah kayaknya udah malam banget ya. Iya betul banget nih ya. Kita sudah harus tutup nih. Saya juga belum mandi nih Pak Khalid. Baru nyampe rumah. Tadi Masya Allah macet dari lumayan jauh Pak Khalid. Saya ngikutin mobil ambulan akhirnya lawan arah. Dan hati-hati Pak Husni. Udah punya pengalaman kan ikut ambulan. Iya betul. Jebret aja. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan ketemu lagi ya. Insya Allah ketemu. Dan doakan kami semua sekalian bisa segera membuktikan pada semua bahwa ini keren, luar biasa. Gitu Pak Husni. Silakan Pak Husni. Dan saya doakan juga nih teman-teman yang hadir malam hari ini yang selalu setia. Jangan lupa ngulik minggu depan ada pemateri-pemateri yang luar biasa dengan segudang pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ngulik, ngobrol, kumpul asik bisnis HNI ya. Insya Allah minggu depan kita akan hadir kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, saya doakan teman-teman semuanya yang live di YouTube juga, yang nonton di YouTube juga ya, yang ada di Zoom juga. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun aktivitas teman-teman sekalian yang sedang dilakukan, utamanya berbisnis di HNI, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, jaga semangatnya. Terus menerus lakukan, insya Allah Anda akan mahir luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sukses untuk semuanya. Yang belum ED di tahun ini wajib ED. Yang sudah ED di tahun ini, yuk kita bersama-sama naik panggung prestasi di Milad ke-10 HNI. Jangan lupa, kapan Pak Khalid? Ada aja. Rahasia Pak Husni, jangan kasih tahu dulu. Ya. Ada Milad ke-10 Bu ya. Insya Allah. Kita tutup Pak Khalid acara ini dengan yuk kita sama-sama Bapak Ibu sekalian membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Bapak Ibu sekalian senantiasa mudah-mudahan Allah sehatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dilakukan